نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyira al-ikhwah a'azzakumullah. Pada pertemuan di pagi hari ini, alhamdulillah, bi'idznillah wa bi'aunihi wa taufiqih, kita melanjutkan qiraah kita pada kitab Qawaid At-Tauhid, dan sekarang kita masuk kepada kaidah yang keenam dari kaidah Tauhid Al-Uluhiyah. Al-Qaidatu Sadisatu, kaidah yang keenam, yaitu Tauhidul Uluhiyati, Tauhid Uluhiyah, huwa at-tauhidul ladzi ursilat bihi ar-rusul. Dia adalah tauhid yang dimana para utusan diutus. Wa nazalat bihil kutub, dan diturunkan kitab-kitab. Jadi para nabi dan para rasul diutus membawa tauhid uluhiyah. Kitab-kitab diturunkan juga menjelaskan tentang tauhid al-uluhiyah. Wa dalilu dzalika, dan dalil hal itu adalah qaulullah azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wajtanibu at-taghut. Wa laqad ba'atsna, dan sungguh telah kami utus, fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang utusan. An i'budu Allah, beribadahlah. Mereka menyeru, para utusan menyeru, beribadahlah kalian kepada Allah. Wajtanibu at-taghuta, dan jauhilah taghut. Faqauluhu, maka firman Allah subhanahu wa ta'ala, an i'budullaha, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, huwal itsbatu, dia adalah penetapan. Ya, penetapan yang terkandung fi kalimat tauhid, pada kalimat tauhid, illallah. Yang terkandung pada kalimat tauhid, illallah, hanya Allah. Jadi ini itsbat, maknanya adalah menetapkan ibadah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Wa qawluhu wajtanibut taghut, dan firman Allah Subhanahu wa taala wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, wan nafyu, dia adalah penafian, peniadaan, fi kalimat tauhid, yang terkandung dalam kalimat tauhid la ilaha.
Ini berarti bahwa ayat ini yang menjelaskan bahwa Allah mengutus pada setiap umat seorang utusan, yang kemudian utusan itu menyeru ani'budullaha wajtanibut taghut, maka seruan beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah taghut, maknanya sama dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maknanya sama dengan makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Atau dengan kata lain, Allah utus pada setiap umat seorang utusan membawa kalimat la ilaha illallah, yang tentu itu di dalamnya terkandung tauhid uluhiyah. Wa yaqulu Allah azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, wa ma arsalna, ini surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus min qablika sebelum engkau, min rasulin seorang utusan, minnya zaidah tambahan, illa nuhi ilaihi melainkan kami mewahyukan kepadanya, annahu bahwa sesungguhnya la ilaha illa ana, bahwa sesungguhnya tidak ada ilah melainkan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, fa'budun, maka beribadahlah kalian hanya kepadaku. Fabayyanallahu, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fi hadhil ayati, di dalam ayat-ayat ini, anna wadhifatar rusuli, bahwa tugasnya para utusan, para rasul, hiya da'watu ila ibadatillahi wahdah, yaitu berdakwah, mengajak, menyeru ila ibadatillah, kepada ibadah kepada Allah saja, wahdahu, duna ma siwahu, tidak kepada selain Allah. Wa qala Nuh, dan berkata Nabi Nuh alaihi salam liqaumihi u'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuhu, kalian tidak memiliki ilah selain Allah. Wa qala Hud, dan berkata Nabi Hud alaihi salam liqaumihi, kepada kaumnya, u'budullaha, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuhu, ma lakum min ilahin ghairuhu, kalian tidak memiliki ilah selain Allah. Wa qala Salihun, dan berkata Nabi Salih liqaumihi, kepada kaumnya, u'budullaha, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, kalian tidak memiliki ilah selain Allah. Ilah yang berarti al-ma'bud, yang disembah dengan hak. Wa qala Syu'aibun, dan berkata Nabi Syu'aib liqaumihi, kepada kaumnya, u'budullaha, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, kalian tidak memiliki ilah selain Allah. Wa jami'ur rusul, dan seluruh para rasul, ya, innama zubdatu risalatihim, inti dari risalah mereka, wa awwalu ma yaftatihuna bihi da'watahum, dan yang awal yang mereka memulai dakwah mereka, sesuatu yang mereka mulai dakwah mereka dengannya adalah ya da'watu ila tauhid, yaitu dakwah kepada tauhid. Wa la yabda'una bi syai'in ghairihi mutlaqan, dan mereka para nabi, para rasul tidak memulai dakwah mereka dengan yang selain tauhid secara mutlak. Farrusulu, maka para utusan, para rasul, lam tub'ats, tidaklah diutus, bitauhidir rububiyyati, dengan membawa tauhid rububiyah, illa min babit taqriri wal istidlali, kecuali min babit taqrir, bagian daripada bab menetapkan, wal istidlali, dan berdalil, ya, wal burhani, dan ya pembuktian, alal matlubil a'zam,
atas tujuan atau yang diharapkan yang paling agung. Alladzi huwa tauhidul uluhiyati, yang tujuan paling utama itu adalah tauhid uluhiyah. Kama bayyana, sebagaimana kami telah jelaskan sabiqan, yang telah lalu. Ini jadi dakwahnya para nabi dan para rasul adalah tauhid uluhiyah. Termasuk kitab-kitab diturunkan juga tauhid uluhiyah. Al-qa'idatu sabi'atu, kaidah yang ketujuh, al-ibadatu haqqun sirfun mahdun lillahi azza wa jalla. Ibadah, al-ibadatu, ibadah adalah hak, sirfun mahdun, murni, ya, hak murni, lillahi, bagi Allah azza wa jalla. Di hak murni hanya untuk Allah dan bagi Allah azza wa jalla saja. Wa ma'na dzalika, dan makna itu, makna hal tersebut, annahu la yajuzu, bahwa tidak boleh, ayyusrafa syai'un, dipalingkan sedikit pun, minat ta'abbudat, dari ibadah-ibadah, nggak boleh diberikan dan dipalingkan kepada selain Allah. La limalakin muqarrabin, tidak boleh untuk malaikat yang didekatkan kepada Allah sekalipun tidak boleh. Wala li nabiyyin mursal, dan tidak boleh juga bagi nabi yang diutus. Wala li waliyin salihin, dan juga tidak boleh bagi wali yang saleh, tidak boleh. Jadi ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah, baik itu malaikat, nabi, orang saleh. Waburhanuha, dan dalilnya adalah qaulullah, firman Allah azza wa jalla, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia, beribadahlah kalian rabbakum, kepada Rabb kalian. Wa qaulullah tabaraka wa ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Wa qaulullahi azza wa jalla, dan firman Allah azza wa jalla, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh telah kami utus, fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang utusan. An i'budullah, ini utusan menyeru, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut taghuta, dan jauhilah yang selain Allah. Taghut ini artinya adalah segala sesuatu yang melampaui batasnya, dengan diibadahi, ditaati, dan diikuti. Jadi dijelaskan oleh para ulama, termasuk Imam Ibnu Qayyim, at-taghut adalah kullu ma tajawaza haddahu, segala sesuatu yang melampaui batasnya, min ma'budin, ya disembah, atau matbu'in, diikuti, atau muta'in, atau ditaati. Ini namanya taghut. Jadi maksudnya menjauhi yang selain Allah, tidak menyembah selain Allah. Wa qaulullah tabaraka ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, u'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairu, kalian tidak memiliki ilah selain Allah. Wa qala Allah azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi, Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah melainkan dirinya, para malaikat juga bersaksi, ya, mereka yang berilmu juga juga bersaksi bahwa tidak ada ilah melainkan hanya Allah saja. Wal adillatu fi hadzal ma'na katsiratun jiddan, dan dalil-dalil terkait makna ini sangat banyak sekali. Fa ayyu qaulin, maka
setiap perkataan, au fi'lin atau perbuatan, yadkhulu fi musammal ibadati yang masuk ke dalam sebutan ibadah, fala yajuzu laka maka tidak boleh bagimu an tasrifahu engkau belokkan, engkau palingkan dia li ghairillahi tabaraka wa ta'ala untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man sarafa syai'an min at-ta'abbudati dan siapa orang yang memalingkan sesuatu dari ibadah li ghairillahi kepada selain Allah faqad asyraka maka dia telah berbuat kesyirikan dalam uluhiyah. Al-qaidatu as-saminatu. Kaidah yang ke-8. Al-qaidatu as-saminatu, kaidah yang ke-8. La yakhludu fin nari ahadun ma'ahu aslu tauhidil uluhiyati. Tidak kekal seseorang di neraka yang bersamanya pokok tauhid uluhiyah. Artinya siapa orang yang dia tidak batal, tauhid uluhiyahnya tidak batal, dia tidak akan kekal di neraka. Faman mata wa kharaja min hadhihi dunya, siapa orang yang mati dan dia keluar dari dunia ini. Wa ma'ahu aslu tauhid dan bersamanya pokok tauhid. Ai tauhidul uluhiyati, tauhid uluhiyah, maksudnya pokok tauhid, tauhid uluhiyah. Fa innahu maka sesungguhnya dia wa in uzziba finnari walaupun dia disiksa terlebih dahulu di neraka bisababi syai'im minal kabairi dengan sebab salah satu dari dosa-dosa besar lam yaghfiruhu Allahu azza wa jal yang Allah tidak mengampuni dia dari dosa besar tersebut. Walam tanalhu syafa'atu dan dia tidak dapat syafaat. Fa innahu la yakhludu finnar maka dia tidak kekal di neraka. Al-khulud al-abadi al-mutlaq dengan kekekalan abadi yang mutlak. Dia tidak akan. Jadi orang yang mati di tauhid, pokok tauhid uluhiyah tidak hilang dari dirinya, artinya tidak batal. Lalu dia misalnya memiliki dosa besar yang selain kesyirikan tentunya, yang Allah tidak ampuni dan dia tidak dapat syafaat dalam hal ini, maka dia diazab. Tetapi dia tidak kekal selama-lamanya. Wa innama yu'adzabu fiha biqadri dhunubihi. Tak lain tak bukan dia diazab hanya sekedar dosanya saja, sesuai dengan kadar dosanya saja. Thumma yakhruju minha, kemudian dia keluar dari neraka ilal jannati menuju ke surga. Faman kana ma'ahu aslu hadha tauhid, maka siapa orang yang bersamanya pokok tauhid ini, ya, ini yang disebut dengan aslu tauhid, ya tadi jangan sampai dia batal. Fama'ahu hizamu amanin, maka berarti dia bersama dengannya sabuk keamanan. Minal khuludil abadi, dari kekekalan yang abadi selama-lamanya. Al-mutlaq yang mutlaq finnari di dalam neraka. Jadi dia tidak akan kekal dalam neraka. Wa dalilu dzalika, dan dalil hal itu adalah hadis Mu'adz bin Jabal. Hadisnya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah, dakhala al-jannata yawman minad dahr." Man kana akhiru kalami, siapa orang yang akhir perkataannya minad dunya, dari kehidupan dunia adalah la ilaha illallah,
dakhalal jannata yawman minad dahri, maka dia akan masuk ke dalam surga satu saat. Ya, artinya yawman minad dahri, satu hari dari masa, ya satu saat dia akan masuk surga. Wa in asabahu qabla dzalika, walaupun sebelum itu dia akan mengalami ma asabahu. Artinya dia akan mengalami apa yang dia alami. Artinya walaupun dia harus, misalnya karena tadi dosanya yang tidak diampuni, ya, dan tidak dapat syafaat, maka dia harus masuk ke neraka dulu. Wa in asabahu ma asabahu, walaupun dia mengalami apa yang dia alami. Ya, hadis ini dikeluarkan Ibn Hibban oleh Al-Imam Ibn Hibban. Wa fi sahihaini, dan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari hadisnya sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba, qala la ilaha illallah, yang mengucapkan la ilaha illallah, thumma mata ala dzalika, kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, maksudnya dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, illa dakhalal jannah, melainkan dia masuk surga. Qultu, aku bertanya, sahabat Abu Dzar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa in zana wa in saraq, walaupun dia menzina, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, wa in zana wa in saraq, ya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Qultu, aku tanya lagi, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa in zana wa in saraq, walaupun berzina, walaupun mencuri. Qultu, aku bertanya lagi, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Ini sampai 3 kali ini. Sahabat Abu Dzar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa in zana wa in saraq, Nabi jawab, oh ya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Ala raghmi anfi Abi Dzarrin. Ya, maksudnya ala raghmi anfi Abi Dzarrin. Ini ungkapan biasanya kan, ala raghmi anfi, itu orang yang terjatuh, hidungnya ke tanah, dia tersungkur wajahnya sehingga hidungnya jatuh ke tanah. Ala raghmi anfi Abi Dzarrin. Ya, memang begitu wahai Abu Dzar, gitu ya. Ya memang harus begitu. Laisa ma'na dzalik, bukanlah makna itu, makna hadis, annahu, bahwa dia sayadkhulul jannata, akan masuk ke dalam syurga, ibtidaan, pada permulaannya, artinya langsung masuk syurga. Bukan itu maknanya. Walakin ma'aluhu ayyadkhulal jannah, tetapi ya nanti ujungnya dia akan masuk ke dalam syurga. Li'annahu mata, karena dia mati, wa ma'ahu aslu hadza tauhid, dan bersamanya ini pokok tauhid ini. Fasawa'un uzziba ala zinahu, fasawa'an uzziba, maka itu sama saja dia diazab terlebih dahulu, ala zinahu, karena perbuatan zinanya, wa sariqatihi, karena mencurinya, au lam yu'azzab, atau dia enggak diazab. Fa innahu sayadkhulul jannata, maka dia akan masuk surga. Imma ibtidaan, ada kalanya dia ibtidaan itu langsung masuk surga. Idza ghafarallahu lahu kabiratahu, apabila Allah mengampuni dosa besarnya. Wa imma intiqalan, ada kalanya dia masuk surganya dengan cara pindah, artinya dimasukkan ke neraka dulu lalu dipindahkan kemudian setelah itu ke dalam surga. Idza lam yaghfirillahu kabiratahu, apabila Allah tidak mengampuni dosa besar yang dia lakukan.
Fala yadhunnanna, maka jangan sekali-kali mengira ahlul irja, orang-orang murji'ah, orang murji'ah yang mengatakan bahwa iman itu hanya keyakinan dalam hati, ini yang ghulatnya, atau iman itu hanya ucapan misalnya, dan apa yang dalam hati. Maka janganlah pernah mengira ahlul irja, orang-orang murji'ah, anna hadzal haditsa, bahwa sesungguhnya hadis ini yanfa'uhum, bermanfaat bagi mereka, fi aqidatil irja'i, di dalam aqidah murji'ah. Wa innama huwa dalilun ala anna man mata wa ma'ahu aslu la ilaha illallah. Wa innama huwa dalilun, dan tak lain tak bukan, yaitu adalah dalil yang menunjukkan ala anna man mata, bahwa sesungguhnya siapa orang yang mati, wa ma'ahu aslu tauhid, dan bersamanya pokok tauhid, ma'ahu aslu la ilaha illallah, dan bersamanya adalah pokok la ilaha illallah. Artinya setiap disebutkan aslu la ilaha illallah ini yang tidak boleh hilang, tidak boleh batal. Kalau ini hilang, ini batal, maka batal tauhidnya. Dia masih bersama dengan tauhid, fasayadkhulul jannah, maka dia akan masuk surga. Wa in asabahu syai'un minal azabi, walaupun dia akan terkena azab, ala zinahu, karena zinanya, wa ala sariqati, karena mencurinya. Faman mata, maka siapa orang yang mati, wa ma'ahu aslu hadzal tauhid, dan bersamanya pokok tauhid ini, fahuwa dakhilun lil jannati jazma, maka dia pasti masuk surga. Sawa'an adkhalaha ibtida'an aw intiqalan. Sama saja apakah dia masuknya dari awal masuk surga tanpa harus masuk neraka dulu, aw intiqalan, atau berpindah, jadi masuk ke dalam neraka dulu lalu Allah angkat, Allah masukkan ke dalam surga. Wa sayatina, dan akan datang kepada kita, anna dukhulal jannati, bahwa masuk surga, yang qasimu ila qismaini, terbagi menjadi dua bagian. Ba'da qalil, beberapa saat lagi, insyaallah. Wa fi sahih al-Bukhari, dan di dalam sahih Bukhari, min hadithi Anas radhiyallahu anhu, dari hadisnya Anas radhiyallahu anhu, yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju minan nar, keluar dari neraka, man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wa fi qalbihi waznu burratin min khairin, dan di dalam hatinya ada seberat biji gandum berupa kebaikan. Fama alladhi anjahu minan nar, apa yang menyelamatkan dia dari neraka? Al-jawabu, jawabannya, anna ma'ahu asla hadzat tauhid, bahwa sesungguhnya bersamanya pokok dari tauhid ini. Wa yakhruju minan nari, dan keluar dari neraka, man qala la ilaha illallah, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wa fi qalbihi, dan di dalam hatinya, waznu sya'iratin min khairin, ya, kebaikan yang seberat syairah, ya, satu butir gandum. Wal muradu bil khairi, dan yang dimaksud kebaikan di sini adalah aslu hadzat tauhidi, pokok dari tauhid ini. Fal mautu, maka kematian, ala asli hadzat tauhidi, di atas pokok tauhid ini, la yuharrimul 'abda 'alan nari mutlaqan, tidak mengharamkan hamba masuk ke dalam neraka secara mutlak. Artinya orang yang mati di atas pokok tauhid ini bukan berarti dia tidak dimasukkan ke neraka sama sekali, tidak. Tapi yang diharamkan di sini adalah wa innama
yuharrimul khuludal abadiyya finnar. Yang diharamkan itu adalah kekal abadi di dalam neraka. Tapi dia masih berpotensi masuk neraka. Ini berarti orang yang mati di atas tauhid, di atas asli tauhid, lalu dosanya nggak diampuni, dia masih bisa Allah masukkan ke dalam neraka, tapi tidak kekal selama-lamanya di dalamnya. Wa in uzziba al-abd wa in uzziba al-abd, walaupun seorang hamba itu diazab terlebih dahulu ala syai'in minadh dhunubi wal ma'asi, karena ya berbuat dosa dan maksiat. Al-qa'idatu tasi'atu, kaidah yang ke-9, tauhidul uluhiyati huwa awwalu da'watir rusuli. Tauhid uluhiyah adalah awal dakwahnya para rusul, para utusan. وقد ذكرنا قبل ذلك الدليل على ذلك. وقد ذكرنا, dan telah kami sebutkan, qabla dhalik, sebelumnya, ad-dalil, dalil ala dhalik, atas hal itu, yaitu bahwa tauhid uluhiyah adalah awwalu da'watir rusul, dakwahnya, awal dari dakwahnya para rasul. Anna Nuhan qal, bahwa Nabi Nuh berkata liqaumihi, kepada kaumnya, awwala maqal, yang pertama kali ucapkan, u'budullah, beribadalah kalian kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuhu, kalian tidak memiliki ilah selain Allah. Wa kadzalika qalaha man ba'dahu minal anbiya, wa kadzalika, dan demikian juga, qalaha, yang mengatakan perkataan ini, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, man ba'dahu minal anbiya war rusul, orang-orang yang setelah Nuh alaihi salam dari kalangan para nabi dan para rasul. Fi awwali maftatahi da'watihim li umamihim, pada permulaan pembukaan dakwah mereka kepada umat-umat mereka adalah u'budullah, beribadalah kalian hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuhu, kalian tidak memiliki ilah yang selain Allah. Fahada taujihun lana, maka ini menjadi arahan buat kita. Ayyuhad du'atu, wahai para da'i, annahu, bahwa sesungguhnya, la yambaghi, tidak sepatutnya, an nushghilan nasa, kita sibukkan manusia, bi umurin fiqhiyatin, dengan perkara-perkara fiqhih, sedangkan wa indahum, sedangkan ada pada mereka, mukhalafatun aqadiyatun, penyelisihan akidah. Ya, jadi orang masih meminta kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, lalu kita sibukkan mereka dengan masalah khilafiyah, fiqhiyah, padahal mereka menyimpang dari sisi akidah. Ya. Wala yanbaghi an naltahiya wa naghfula an taqriri hadha tauhid, dan tidak sepantasnya kita lalai. Ya. Jadi an naltahiya wa naghful, ini lalai, kita lalai. An taqriri hadha tauhid, dari menetapkan tauhid ini. Fi qulubin nasi, dalam hati manusia. Kita lalai bi umurin siyasiyatin, dengan perkara-perkara politik. Sibuk perkara politik, tauhidnya na'udzubillah menyimpang. Aw iqtisadiyatin, sibuk dengan masalah ekonomi atau masalah ekonomi, sibuk masalah ekonomi tapi tauhidnya menyimpang. Aw ijtimaiyatin, atau masalah sosial. Fa awwalu ma yanbaghi lid-da'iyati, maka yang pertama yang semestinya bagi seorang dai, ayuqarrirahu, agar dia tetapkan, dia tanamkan, fi qulubin nasi, di dalam hati manusia, fi qulubin nas, huwa tashihut tauhidi, yaitu memperbaiki
tauhid. La siyama apalagi tauhid al-uluhiyati. Ya. Apalagi tauhid la siyama itu bisa dibaca tauhidil uluhiyati. Bisa dibaca juga tauhidul uluhiyati. Apalagi tauhid uluhiyah. In kana yuridu an takuna da'watuhu ala minhajin nubuwati. Kalau dia ingin, in kana yuridu, kalau dia menginginkan, an takuna da'watuhu, agar dakwahnya ala minhajin nubuwati, sesuai dengan metode kenabian. وبما أن هذا التوحيد مبني على صرف العبادة لله. Dan sebab sesungguhnya tauhid ini dibangun di atas peribadatan hanya kepada Allah saja, ya, karena tauhid ini pondasinya adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja, maka fala budda, maka harus an nadhkura, kita sebutkan jumalan, beberapa poin minal qawaidil muta'alliqati, terkait dengan kaidah-kaidah yang berhubungan bil ibadati, dengan ibadah. Wa kaifa ta'riful ibadah, dan bagaimana engkau mengetahui ibadah. Wa ma yudadduha minal bid'ah, dan yang menyelisihinya atau yang berlawanan dengan ibadah yang berupa kebid'ahan-kebid'ahan. Jadi karena tauhid uluhiyah ini asasnya, pondasinya adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja, maka kita harus mengerti juga apa yang dimaksud dengan ibadah. Apa itu ibadah? Nah, maka Syekh kemudian menyebutkan setelah kaidah yang ke-9 ini, kaidah-kaidah yang menjelaskan apa itu ibadah dan seperti apa. Maka kemudian masuk kepada kaidah yang selanjutnya, yang ke-10, al-qaidatul asyaratu, ya, kaidah yang ke-10, kullu ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu fahuwa ibadatun. Segala apa yang dicintai oleh Allah, kullu ma yuhibbuhu Allahu, segala apa yang dicintai oleh Allah, wa yardahu, dan diridhai oleh Allah, fahuwa ibadatun, maka dia adalah ibadah. Fal aqwalu, maka ucapan-ucapan, wal a'malu, dan amal-amal, allati yuhibbuha Allahu, yang dicintai oleh Allah, wa yardaha, dan diridhai oleh Allah, tadkhulu fi musamma ta'abbudati, dia masuk ke dalam sebutan ibadah. Kal imani, seperti iman, wa tauhid, dan tauhid, wa salati, dan salat, wa zakati, dan zakat, wa siyami, puasa, wal haji, dan haji, wa sidqil hadithi, berkata jujur, jujur perkataan, wa adail amanati, menunaikan amanah, wa birril walidaini, bakti kepada kedua orang tua, wa silatil arhami, menyambung hubungan kerabat, wal wafa'i bil uhudi wal mawathiqi, memenuhi perjanjian, wal amri bil ma'rufi, dan perintah kepada yang ma'ruf, wan nahyi 'anil munkari, dan mencegah dari kemungkaran, wal jihadi fi sabilillahi, berjihad di jalan Allah, wat ta'allumi, dan belajar, wat ta'limi, dan mengajar, wal ihsani lil jari, berbuat baik kepada tetangga, wal yatimi, berbuat baik kepada anak yatim, wal miskini, berbuat baik kepada orang miskin, wa ibnis sabili, dan ibnus sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal. Kullu dzalika, semuanya itu, yadkhulu fi hayyizil ibadati, masuk ke dalam area ibadah.
Li'annaha umurun yuhibbuha Allah wa yardaha, karena dia adalah perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Nah, lalu dari mana kita bisa tahu itu dicintai dan diridhai oleh Allah? Ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beritahukan kepada kita. Maka kaidah yang ke-11, al-qaidatul hadiyata asyara, kaidah yang ke-11, al-ibadatu tauqifiyatun. Ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya ya ada perintah baru kita kerjakan. Dari kata-kata waqafa, yaqifu, berhenti, artinya belum ada perintah ya kita tidak melakukannya. Fi subutia, dalam ketetapannya ibadah itu, alan nususi, berhenti pada nas-nas, berhenti pada dalil-dalil. Jadi ibadah adalah, ketentuannya ibadah adalah tauqifiyah, berhenti pada nas. Datang nas baru kita kerjakan. Nggak ada yang enggak. Jadi tadi makanya baik buruk itu atau itu dicintai oleh Allah, itu diridhai oleh Allah, kita tahu dari mana? Dari dalil, dari nas. Dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan itu kita katakan Allah mencintainya tanpa dalil. Allah mencintai perbuatan itu tanpa dalil, nggak bisa. Fala haqqa laka, maka tidak ada hak bagimu an takhtari'a ibadatan. Maka tidak ada hak bagimu untuk membuat suatu ibadah la dalila 'alaiha, yang enggak ada dalilnya. Wa ta'murun nasa, dan engkau perintah, wa ta'muran nasa, dan engkau perintahkan manusia ayyata'abbadullaha azza wa jalla, agar mereka beribadah kepada Allah azza wa jalla, biha, dengan yang enggak ada dalilnya. Ya, dengan yang tidak ada dalilnya. Wa dalilu hadhil qa'idati, dan dalilnya kaidah ini adalah qaulullah tabaraka ta'ala, firman Allah tabaraka ta'ala, am lahum syuraka, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, syara'u lahum minad din, yang sekutu-sekutu itu menyariatkan bagi mereka agama, ma lam ya'zan bihillah, yang Allah enggak pernah mengizinkannya. Wal iznu, yang dimaksud dengan izin di sini adalah wal iznu syar'i, izin syar'i. Li'anna al-izn al-mudhaf, karena izin yang disandarkan ila Allah, kepada Allah, yang qasimu ila qismaini, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ila iznin kauniyin, izin kauni, ya Allah izinkan terjadi di alam ini, terjadi. Ya, wa ila iznin syar'iyyin, dan izin syar'i. Izin syar'i artinya Allah memperkenankan dia untuk menetapkan aturan syariat. Nah, yang diberikan izin syar'i oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan aturan syariat siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fal maqsudu bil izni fi hadhil ayati, maka maksud izin pada ayat ini, ma lam ya'zam bihillah, yang tidak Allah izinkan. Jadi mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat bagi mereka yang Allah nggak pernah mengizinkannya. Nah, maksud izin di sini adalah izin syar'i. Fal maqsudu bil izni fi hadhil ayati, maka yang dimaksudkan dengan izin di ayat ini adalah al-iznu syar'i, al-iznu syar'i, izin syar'i. Wa yadullu 'alaiha aidan, dan menunjukkan atas kaidah ini juga ma fi sahih al-Bukhari, hadis yang ada dalam sahih Bukhari, min hadis Aisyah radhiyallahu anha, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatsa, siapa orang yang memunculkan hal baru, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, dalam urusan ibadah, dalam urusan agama maksudnya,
Bukan urusan dunia ini. Maka ini ada fi amrina hadza ma laysa minhu, sesuatu yang tidak bagian darinya, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Raddun ay mardudun. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain li Muslimin, miliknya Imam Muslim. Min hadits Aisyah radhiyallahu anha, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha aydan juga. Man amila amalan, siapa orang yang beramal suatu amal, laisa alaihi amruna, diperhatikan, yang tidak ada padanya urusan kami. Ini dimaksud urusan kami, ini kan yang di hadis sebelumnya fi amrina hadza. Di hadis yang ini laisa alaihi amruna, ay amruna ad-din, dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Ya, dalam urusan agama, ya. Jadi amruna ay fi dinina, alaihi amruna ay dinuna, fi amrina ay fi dinina, dalam urusan agama fahuwa raddun, maka tertolak. Kalau urusan-urusan alat transportasi, ya, itu tidak termasuk bagian daripada kebid'ahan, bukan. Nah, jadi ini yang namanya ibadah ya dasarnya nas, dalil. Maka Nabi SAW tidak melaksanakan salat 5 waktu sebelum ada nas, ada dalil, ada perintah. Jadi jangan terbalik, ya. Ini ada orang pakai rumusnya terbalik. Maka karena kaidah ini, makanya apabila ada ibadah yang ditanya itu perintahnya, bukan larangannya. Larangannya mana mengerjakan ini? Bukan. Yang ditanya perintahnya mana, karena tauqifiyah. Kita berhenti pada nas, berhenti pada dalil. Jadi jangan terbalik rumusnya. Ya kalau rumusnya dibalik, larangannya nggak ada, nanti semua ibadah jadi boleh. Oh, nggak ada larangannya. Naam. Al-qaidatu tsaniyata asyara, kaidah yang ke-12. Allahu yu'badu bima syara. Allah diibadahi dengan apa yang Allah syariatkan. Wala yu'badu bil ahwa'i wal bid'ai, dan Allah tidak diibadahi dengan hawa nafsu dan bid'ah. Jadi kita beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat Allah, bukan dengan apa yang kita suka. Ya, saya senangnya ini kok. Saya maunya mengerjakan ini kok. Nggak bisa. Sesuai dengan yang Allah perintahkan, syariatkan. Fa inna Allah la yaqbalu, karena sesungguhnya Allah tidak menerima. Wa la yarfa'u syai'an minal a'mali, dan Allah tidak mengangkat sedikit pun dari amal, illa idza kana qa'iman ala saqil ikhlasi wal mutaba'ati lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan menerima, tidak mengangkat amal illa idza kana qa'iman, melainkan apabila amal itu berdiri tegak ala saqil ikhlasi, di atas pondasi ikhlas, di atas betis. Sak ini betis ya. Maksud pondasi. Di atas pondasi ikhlas wal mutaba'ati, dan mengikuti lin nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza muttafaqun alaihi baina ahli ilmi, dan ini disepakati di antara para ulama. Wa qad waradat fil Qur'ani, dan telah datang di dalam Al-Qur'an ayatun katsiratun, ayat yang banyak, tadhummu ittiba'al ahwa'i, yang mencela mengikuti hawa nafsu. Artinya hawa nafsu ibadah sesuka-suka sendiri aja, tidak pakai aturan. Wa tuhadziru, dan memberi peringatan min ittiba'il hawa, dari mengikuti hawa nafsu. Bal inna Allah azza wa jalla ja'ala al-hawa ilahan muttaba'an. Bahkan Allah, bal inna Allah azza wa jalla, bahkan sungguhnya Allah azza wa jalla, ja'ala al-hawa, menjadikan hawa, ilahan, sebagai ilah, muttaba'an, yang diikuti. Kama qala tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, tahukah engkau ada orang yang menjadikan ilahnya adalah hawanya.
Artinya dia ikutin semaunya. Ya sukanya ibadahnya begini ya begini. Loh, tapi kan nggak ada perintahnya ya. Nabi kan nggak ada larangannya. Lihat. Afa anta takunu alaihi wakil, apakah engkau menjadi wakil atas mereka? Yang enggak. Enggak lah. Tapi enggak jadi wakil, artinya enggak bertanggung jawab atas mereka yang telah menjadikan hawanya sebagai ilahnya. Fala yajuzu an na'budallah, maka kita tidak boleh beribadah kepada Allah. La biqaulin, tidak dengan ucapan. Wala bi'amalin, tidak dengan perbuatan. Illa idza kana masyru'a, kecuali apabila dia disyariatkan. Wa ammal ahwa'u, adapun hawa nafsu, wal bid'ah dan bid'ah fala yaqbalullahu azza wa jalla minha syai'a, maka Allah tidak menerima dari hawa nafsu dan bid'ah itu sedikit pun tidak. Allah nggak akan terima. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima. Nah, maka kaidah yang ke-13 ini, kullu ma la yu'lamu illa min jihati syari' fahuwa ibadah. Segala sesuatu yang tidak diketahui kecuali dari jalan syariat, penetap syariat, maka dia adalah ibadah. Kasifatis salati, seperti tata cara salat. Ini kan nggak diketahui kecuali ya dari Allah. Allah ajarkan. Malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita. Kasifatis salati, seperti tata cara salat. La tu'lamu illa min jihati syari'. Tidak diketahui tata cara salat kecuali dari Allah yang menetapkan syariat. As-salatu ibadatun, maka salat adalah ibadah. Wal wudu'u, dan wudu' juga. La yu'lamu, tidak diketahui, illa, kecuali min jihati syari', dari sisi atau dari arah pemberi syariat, yaitu Allah. Fahuwa ibadatun, maka dia ibadah. Wasifatu salatil janazati, dan tata cara salat janazah juga. La tu'lamu, tidak diketahui, illa min qibali syari', kecuali dari Allah yang menetapkan syariat. Fahiya ibadah, maka dia ibadah. Adapun Nabi SAW penyampai syariat. Wasifatil haji, dan tata cara haji. La tu'lamu, tidak diketahui juga, illa min qibali syari', kecuali dari arah pemberi syariat, yaitu Allah. Fahiya ibadah, maka dia ibadah. Wassalatu ala nabi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga la tu'lamu, tidak diketahui tata caranya, illa min qibali syari', kecuali dari sisi asy-syari', pemetap syariat. Ai bi'tibari sifatiha, atau dengan memperhatikan tata caranya salawat, fahiya ibadah, maka itu adalah ibadah. Dari sisi tata caranya, maka dia ibadah. Jadi tidak boleh orang bikin salawat-salawat sesukanya, tidak boleh. Karena tidak diketahui tata caranya kecuali dari sisi syariat. Adapun perintahnya, ya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah untuk bersalawat. Tapi tata caranya kan nggak diketahui gimana. Makanya ada sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah?" Gimana kami bersalawat kepadamu wahai Rasul? Ini berarti tidak diketahui caranya illa min jihati syari', kecuali dari sisi syariat. Maka apa? Ya nggak boleh bikin salawat-salawat sendiri, nggak boleh. Wahakadha, dan seperti ini, kullu syai', segala sesuatu, kullu syai'in la yu'lamu, yang tidak diketahui, illa min jihati syar'i, kecuali dari sisi syariat, fahuwa ibadatun, maka dia adalah ibadah, wahia min qawaidi Abil Abbasi bin Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan kaidah ini termasuk kaidah yang ditetapkan oleh Abul Abbas Ibnu Taimiyah, atau kita kenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, semoga Allah
merahmatinya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah, kita cukupkan dulu sampai kaidah yang ke-13. Ayuhal ikhwah, azzakumullah. Dan kita jawab beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seseorang itu dalam meninggalkan dunia ini dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia tetap melakukan salat dan juga masih melakukan perbuatan maksiat? Apakah orang tersebut tetap dimasukkan ke dalam neraka dan dimasukkan ke dalam surga? Naam. Jadi apabila seseorang dia wafat dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia salat, tapi juga ada berbuat maksiat, apakah orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka atau dimasukkan ke dalam syurga? Nah, perlu sama-sama kita ketahui, ayuhal ikhwah, a'azzakumullah, bahwa di akhir kehidupan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini fadlun azim, anugerah yang sangat besar. Alladzi narjuhu, yang kita harapkan agar kita bisa melakukan hal ini atau kita diberikan kemampuan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini di ujung kehidupan kita. Namun apabila seseorang tidak diberikan anugerah oleh Allah Rabbul Alamin la ilaha illallah di penghujung kehidupannya, apakah berarti dia otomatis masuk neraka? Wallahu a'lam. Tadi berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Syekh tadi, bahwa asalkan di hatinya ada aslut tauhid, bahwa dia tetap, artinya dia bertauhid dan tidak batal tauhidnya. Apabila seseorang itu mati dalam keadaan tidak batal tauhidnya, walaupun dia belum tentu Allah berikan kemampuan untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena bukan berarti itu tanda bahwa tauhidnya batal ya. Jadi kalau dia mati masih dalam keadaan dia bertauhid kepada Allah dan tidak batal tauhidnya, walaupun Allah tidak memberikan kepadanya kemampuan untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupannya, dia salat, tapi juga dia ada berbuat kemaksiatan, maka dia tetap berpotensi diampuni oleh Allah dosanya, atau maksiatnya itu tidak diampuni oleh Allah, lalu dia masuk ke dalam neraka dulu, lalu kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Atau kalau memang Allah ampuni atau mendapat syafaat, maka dia bisa masuk ke dalam syurga. Ya, jadi yang jadi kata kuncinya ini, kita jangan terfokuskan kepada mengucapkan kalimat la ilaha illallahnya. Fokus kata kuncinya adalah tidak batal tauhid uluhiyahnya. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan untuk antum dan begitu juga untuk antum yang bertanya. Terkait hadis bahwa perkara baru adalah tertolak dalam agama, Anda ingin bertanya bagaimana sikap kami sebagai penuntut ilmu dalam menyikapi perbedaan pandangan mengenai beberapa khilaf para ulama. Sedangkan kita harus mengikuti apa yang Rasul SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum contohkan. Sebagai contoh terkait obat ini, beberapa bulan lalu sebelum salat berjamaah tidak disarankan beberapa masjid melakukan qunut nazilah dalam salat wajib atau salat Jumat. Sedangkan sebagian pendapat yang Anda dengar bahwa mengamalkan hal ini adalah bid'ah. Lantas, apakah bila kita lakukan termasuk menjadi bid'ah, termasuk para imam yang berpendapat demikian? Bagaimana seharusnya sikap kita? Jazakallahu khairan ya Ustaz. Naam, ya akhi. Semuanya kita yakin bahwa tidak boleh kita membuat hal baru dalam urusan agama. Ya, dalam hal urusan agama. Lalu bagaimana apabila terjadi perselisihan di antara para ulama? Ya, sebagaimana kita ketahui dalam pembahasan para ulama, ya ini masalah ijtihadiyah fiqhiyah. Artinya masalah ijtihadiyah fiqhiyah, bahasa lainnya begini, sesuatu yang tidak dipastikan kebid'ahannya atau masih diperselisihkan kebid'ahannya. Maka oleh karena itu bagaimana? Ya kalau antum masuk lalu kemudian ada imam kunut nazilah, sebagaimana para ulama pun berselisih terkait dengan kunut subuh, apakah mengikutinya atau tidak. Antum tidak mengikutinya tidak ada masalah. Tinggal berdiri saja dan salat tetap sah. Ya. Begitu. Atau antum mengikutinya karena ada fatwa sebagian para ulama juga tidak masalah. Karena ini perkara yang masih belum atau masih diperselisihkan kebid'ahannya. Nanti ada perkara-perkara yang sudah disepakati kebid'ahannya, ada yang diperselisihkan
kebid'ahannya. Wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum. Apakah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wa fikum barakallah. Apakah orang yang mengucapkan la ilaha illallah pada penghujung hidupnya akan masuk surga tanpa azab? Jazakumullah khairan. Oh, enggak begitu. Makanya tadi Syekh telah jelaskan bahwa yang dimaksud di dalam hadis itu adalah aslu tauhid. Ya, pokok tauhid. Dia ada, maka dia akan masuk surga. Begitu. Soal masalah tanpa azabnya itu tinggal bagaimana dia betul-betul menunaikan apa yang menjadi konsekuensi-konsekuensi tauhid. Jadi kalau masuk surga tanpa azab, dia harus betul-betul menunaikan seluruh apa yang menjadi konsekuensi-konsekuensi at-tauhid. Jadi mengucapkan la ilaha illallah itu pertanda yang baik dan tauhid uluhiyahnya tidak hilang, tidak batal, maka dia berpeluang. Ya dia tetap berpeluang, tapi tidak dikatakan bahwa dia masuk surga tanpa azab langsung begitu, tidak, tapi tetap berpeluang Allah ampuni. Ya. Atau Allah azab terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum wa ilaika ahsanallah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kiat agar pelaku dosa besar yang belum bertobat diampuni oleh Allah untuk langsung dimasukkan dalam surga tanpa diazab terlebih dahulu di neraka? Oh, kalau yang ini diserahkan kepada Allah. Pelaku dosa besar yang belum bertobat, itu urusannya diserahkan kepada Allah. Jadi kalau kiatnya apa? Wah, enggak bisa ini. Ini memang itu urusan Allah, itu diserahkan. Dia semoga Allah ampuni, dia mungkin ada amalan saleh yang pernah dia lakukan, ya, yang dimana amalan saleh yang dia kerjakan itu kemudian menjadi sebab Allah berikan rahmahnya kepada orang ini sehingga kemudian diampuni dosanya. Jadi yang jelas itu urusannya diserahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan Allah mengadab siapa yang Allah kehendaki. Ini maksudnya adalah pelaku dosa besar yang dia wafat belum sempat bertobat dari dosa besarnya. Itu terserah Allah. Allah hendak ampuni, Allah hendak adab, itu kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan kita jika mendapati sebagian orang yang mengatakan bahwa ada wali yang apabila ada waktu salat dia hanya diam dalam melaksanakannya. Maksudnya nggak kerjakan salat gitu, artinya cuma diam duduk saja, ya, tidak mengerjakan salat seperti yang dilakukan. Ini seperti yang kita bahas semalam. Tidak boleh ada satupun orang yang meyakini bahwa ada orang yang boleh keluar dari aturan syariat. Jadi salatnya nggak seperti salat yang diajarkan Nabi SAW. Lalu kita yakini itu boleh, itu sama saja kita meyakini dia boleh keluar dari syariat. Nggak boleh itu. Tidak boleh kita meyakini bahwa ada orang yang boleh menyelisih syariatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, bahaya, bisa kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang-orang yang berpendapat bahwa orang-orang yang membenarkan maulid itu adalah tata cara metode dakwah bukan bid'ah? Karena umat lebih gampang mengenal Nabi dengan pemberian nama maulid tersebut Ustadz. Dan apa konsekuensi orang yang sampai hujah kepada dia tentang ibadah, menjauhi hawa nafsu lalu mengikuti dalil Ustadz? Na'am. Ya ikhwah, azakumullah. Ilmu kita sedikit sekali. Wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya apa? Sedikit sekali. Bagaimana kita berkata bahwa bid'ah adalah metode dakwah? Ya akhi. Bagaimana kita berani mengatakan bahwa bid'ah itu adalah metode dakwah? Apakah kita lebih mengetahui tentang metode dakwah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita lebih mengetahui cara berdakwah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu kita katakan tidak. Nabi yang lebih tahu. Mengapa Nabi tidak menggunakan cara itu? Para sahabat tidak melakukan cara itu. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya akhi. Nah ini permasalahan yang kita ini kadang terlampau lancang ya. Terlampau berani kita ini. Melampaui Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih.
Wahai orang-orang beriman, jangan Anda lancang melampaui Allah dan Rasul-Nya. Kita ini terlampau berani. Merasa punya banyak gelar, S3 dan seterusnya. Akhirnya kemudian kita berani lancang kepada Allah dan Rasul-Nya. La ilaha illallah. Siapapun yang memiliki gelar yang banyak, lalu kemudian dia berani lancang kepada Allah dan Rasul-Nya, falaysa huwa ala ilmin, maka jelas dia tidak berada di atas ilmu. Walaysa min ahlil ilm, dan dia bukan termasuk ulama, orang yang berilmu. Perhatikan firman Allah Jalla fi'ulah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya yang berilmu. Ilmu takut kepada Allah, gak berani dia mengatakan ini metode dan seterusnya tanpa ada dalil, tanpa ada hujjah. Naam ya akhi. Maka tidak berani, saya tidak berani nih, berani mengatakan seperti itu. Yang jelas kita mesti berhati-hati tidak mengikuti suka-suka kita sendiri. Ini agama bukan suka-suka kita. Bukan senang atau tidak senang. Nah. Apakah yang dimaksud man kana akhiru kalami ini aslu tauhid yang masih ada pada seorang sehingga walaupun dia belum sempat mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya tetap memungkinkan masuk surga. Lain halnya jika lafadznya man qala akhiru kalami atau bisa dijamak antara kedua lafadz ini. Barakallahu fikum. Na'am, tadi kita sudah sampaikan penjelasan juga dari Syekh juga bahwa ini kan siapa orang yang akhir perkataannya ya. Artinya, ketika orang yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin anugerah bahwa dia bisa mengucapkan pada akhir perkataannya la ilaha illallah, itu kan bukan semata-mata karena dia kemudian bisa mengucapkan itu pada saat itu tanpa kehidupannya sebelumnya dia tanpa berusaha untuk mengamalkannya dan seterusnya. Seseorang diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Tatkala hidupnya dia berusaha untuk menunaikan tauhid, maka ya Allah akan berikan anugerah itu kepadanya. Ya, Allah akan berikan anugerah itu kepadanya. Tapi kan nggak semua. Coba sekarang kita lihat, ada orang selama hidupnya dia ada maksiat, ada taat, lalu dia wafat ternyata tidak mengucapkan la ilaha illallah. Lalu kemudian kita vonis dia neraka. Kan tidak demikian. Nah, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan perkataan setiap bid'ah itu sesat, tapi kalau ada bid'ah yang dibersihkan, bukankah ini perkataan yang kontradiksi? Oh, berarti ini yang bertanya belum memahami apa yang tadi saya jelaskan. Setiap bid'ah itu sesat, tetapi memvonis satu perbuatan itu bid'ah, terkadang masih diperselisihkan, ya akhi. Nah ini yang banyak ini, ikhwah ini, nggak mau belajar serius, ya begini jadinya ini. Makanya berulang-ulang kita tekankan, agar antum tuh belajar bahasa Arab, antum itu ngajinya serius, bukan cuma dengerin aja. Nggak lihat kitab, nggak buka buku, dan seterusnya. Cuma mengandalkan pemahamannya dia yang terbatas. Seringkali kita ingatkan ini. Memang sengaja terkadang mungkin sebagian orang mendengarnya ini perkataan yang agak keras gitu ya. Jadi orang nggak, karena kebanyakan gitu, ini nggak paham, bingung. Loh Ustaz, orang nggak paham kok diomelin. Bukan diomelin karena nggak pahamnya. Diomelin karena dia belajarnya nggak mau sungguh-sungguh gitu. Gitu. Sabda Nabi SAW, setiap bid'ah sesat, ya, yang memang jelas-jelas terang-terang bid'ah. Tapi ada satu perbuatan yang dia masih belum jelas terang ke status kebid'ahannya. Itu loh maksudnya ya. Ya. Jadi ada perkara yang udah jelas kebid'ahannya, jelas ada, terang. Tidak ada perselisihan di antara para ulama kecuali datang perselisihan di belakang. Misalnya contoh maulid. Nah, di masa para sahabat sepakat. Di masa para tabi'in sepakat. Di masa tabi'ut tabi'in sepakat. Gak ada yang namanya maulid. Di masanya para al-a'immah al-arba' 4 imam mazhab sepakat. Gak ada maulid. Al-Imam Bukhari, Al-Imam Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, para ulama ahli hadis nggak ada maulid. Di belakang baru ada muncul. Nah ini jelas namanya bid'ahnya. Ini yang disebut perkara kebid'ahan yang telah jelas kebid'ahannya. Status bid'ahnya udah jelas. Nah, lalu apa yang dimaksudkan bid'ah yang masih diperselisihkan? Status kebid'ahannya. Bukan bid'ah yang diperselisihkannya, bukan. Bid'ahnya nggak diperselisihkan. Tapi kita menghukumi satu perbuatan itu disebut bid'ah, itu yang terjadi perselisihan di antara para ulama. Contohnya kunut subuh, ya akhi.
Sekarang tanya, perselisihannya terjadi nggak di antara para al-a'immah al-arba, para 4 imam? Iya terjadi. Terjadi nggak itu pada sebagian riwayat-riwayat dari para sahabat? Iya terjadi. Ada sebagian yang mengatakan, saya sudah salat di belakang Abu Bakar Umar. Nggak ada itu kunut subuh. Aibunayya muhdath. Yang satu mengatakan, saya pernah salat di belakang mereka. Begini, begitu. Pernah salat ada kunut subuh. Itu berarti status kebid'ahannya kunut subuh itu diperselisihkan. Bukan status bid'ah itu sesat yang diperselisihkan. Nah, ini seringkali terjadi nih, dan ini banyak yang nggak paham kayak begini. Ya, karena tadi di antara penyebabnya ngajinya nggak mau sungguh-sungguh, sungguh-sungguh ngajinya, atau nggak mau bertahap, maunya loncat. Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang membantah bid'ah dengan contoh orang yang meninggal tapi jasadnya masih utuh yang pernah ada di beberapa kajian. Bagaimana menyangka hal tersebut? Apa ini? Karena benar orang ini saja mengerjakan tahlilan maulid jasadnya utuh. Oh, ada orang yang dia mengerjakan bid'ah tapi meninggal jasadnya masih utuh. Nah, lalu kemudian ini jadi hujjah. Sejak kapan jasad utuh jadi hujjah, jadi dalil? Ya, sejak kapan orang jasadnya utuh lalu kemudian dijadikan hujjah, dijadikan dalil? Ini kan kita bicara agama, bukan bicara ini. Makanya tadi dari min jihati syari', dari sisi yang berhak menetapkan syariat. Bukan dari sisi, ya tadi manusia yang jasadnya utuh dan seterusnya, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, kenapa penulis Hafizahullah memasukkan tentang ibadah bid'ah dimasukkan ke dalam kaidah tauhid. Na'am. Jadi ini bagian daripada konsekuensi tauhid. Konsekuensi tauhid, tauhid uluhiyah kan kita beribadahnya hanya kepada siapa? Beribadah hanya kepada Allah. Tauhid uluhiyah. Lah terus ibadahnya kepada Allah gimana caranya? Ikutin siapa? Yang ikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam lah. Jadi bagaimana seseorang dia ingin beribadah hanya kepada Allah, tapi cara yang dia tempuh bukan cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bagaimana seseorang dia hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi cara yang dia tempuh adalah cara yang enggak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hubungannya, makanya dia masuk dalam kaidah-kaidah tauhid. Kan tadi ibadah tauhid adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Lah ibadah itu apa? Ibadah itu sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah yang ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah disebut sebagai ibadah apabila dia apa? Berbuat bid'ah, dan kebid'ahan itu adalah baridu syirk. Dia adalah penghantar kepada kesyirikan. Makanya dijelaskan dalam hal ini. Karena ada di antara bid'ah-bid'ah yang menyebabkan orang jatuh kepada kesyirikan. Nauzubillah. Ustaz, hukum asal ibadah adalah dilarang sudah ada perintah, dan hukum asal dunia adalah boleh selama belum ada larangan. Mohon dijelaskan dasar dari kedua kaidah tersebut, dalil dari kaidah tersebut. Jadi kita sudah katakan di antara dalilnya, salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Rasul sebelum ada perintah udah salat 5 waktu belum? Nggak ada. Nggak ada salat 5 waktu, nggak ada. Urusan-urusan perkara dunia, jual beli dan seterusnya, ada nggak di zaman Nabi SAW sebelum Nabi jadi Rasul, ada nggak jual beli? Ada. Maka yang dilarang, yang haram, ya soal muamalah, yang nggak dilarang boleh. Yang dilarang itu yang nggak boleh. Jual beli udah ada, nanti yang diharamkan yang riba, ya itu. Nah. Apakah doa kita sampai kepada orang tua yang sudah meninggal dan dia termasuk meninggalkan salat namun beriman kepada Allah, syukran? Ini permasalahannya, masalahnya dia meninggalkan salat, apakah dia meninggalkan salat seluruhnya? Itu ada pertanyaan.
Ya kalau dia meninggalkan sholat seluruhnya, naudzubillah, ini berat ini karena memang para sahabat apa? Para sahabat ini mereka berijma bahwa orang yang meninggalkan salat sama sekali walaupun beriman dia kufur. Dan bagaimana dia mengimani salat tapi dia enggak salat. Waliyadzubillah. Wassallallahu alaihi afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum menggunakan kalung dan gelang kesehatan untuk laki-laki maupun perempuan, syukran. Nah, ini perlu dicek dulu ya ke dokter atau ke ahlinya, ya. Apakah gelang dan kalung itu ada dari sisi medisnya ada manfaatnya atau tidak? Apabila tidak, ya maka nggak boleh, ya diperkenankan. Ya, apabila ternyata dari sisi medis pun nggak ada, kalau dari sisi syar'i jelas nggak ada dari sisi syar'i. Lalu kemudian pertimbangan dari sisi medis, ya pertimbangan dari sisi medis sebagai sebab kauni, ada nggak? Kalau tidak ada ya tidak boleh, nggak diperkenankan. Ya, itu tidak bisa dijadikan sebab dari sisi syar'i dan dari sisi medis, maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Apa seseorang memakai gelang-gelang seperti itu. Nah, lalu kemudian apa yang dimaksud dengan keamanan dalam firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang dimaksud ini orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka mendapatkan al-amnu. Yang dimaksud dengan al-amnu di antara maknanya adalah at-tuma'ninatu wassalamatu, ketentraman dan keselamatan. Ya, tentramnya hati di dunia, bukan berarti dia aman dari berbagai macam musibah di dunia, tetap kena, tapi dia hatinya tetap tentram. Ya, hatinya tetap tentram, tenang. Dan di akhirat itu diselamatkan dari apa yang membahayakan dirinya. Dan itu tentu sesuai dengan kadar kekuatan keimanannya, tauhidnya, wallahu a'lam. Teman saya pernah bilang ke saya, katanya minta doa ke kubur wali itu nggak apa-apa, karena mereka itu sebenarnya masih hidup dengan dalil ayat. Nah, ya ini salah dalam menafsiri ya. Keliru dalam menafsiri. Ya, keliru dalam menafsiri ayat. Ya, tidak ada para ulama atau para sahabat, para tabi'in yang menafsiri ayat itu dengan tafsiran yang seperti yang ditafsiri orang-orang ini, bahwa boleh kemudian meminta berdoa kepada wali kubur dan seterusnya. Keliru dalam menafsiri dan memaknai ayat, keliru. Ya. Keliru dalam menafsiri dan memaknai ayat itu. Yang dimaksud hidup di situ kehidupan barzakh. Bukan kehidupan seperti kehidupan dunia ini. Makanya para ulama jelaskan kekeliruan yang fatal terkait dengan masalah tauhid dan seterusnya ini karena menafsiri dengan tafsiran yang tidak mengikuti tafsirnya as-salaf as-salih. Ya, maka kita perlu memahami itu dengan pemahaman yang difahami oleh salafuna as-salih, wallahu taala a'la wa alam, yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.